Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton video ini, jangan lupa tolong agar saya juga selalu ingin membuat video-video berikutnya semangat. Tolong jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Nanti dukungan kalian semuanya memberikan dorongan atau motivasi saya untuk membuat video-video berikutnya sebagai bahan untuk pembelajaran anak-anak di SMP, terutama mata pelajaran PPKN dari kelas 8 dan kelas 9 akan kita persiapkan video-video pembelajarannya. Dan sekali lagi mohon jangan lupa untuk klik subscribe-nya di channel Mbah Pelangi MPD. Kami membuat channelnya yaitu channel Mbah Pelangi MPD. Jangan lupa di subscribe untuk memberikan motivasi dan semangat saya untuk membuat video-video berikutnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, PPKN SMP. Anak-anakku yang kami cintai, untuk program pembelajaran pada saat ini akan kita mulai untuk kelas 8 semester 1 pada bab 1. Kalian untuk anak-anak bisa membuka sumber buku yang ada ini, paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jilid 8 edisi kurikulum 2013 tahun 2012. Dibuka halaman 1 sampai dengan halaman 5, di mana kita akan membahas pada bab 1 ini tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam bab ini nanti akan kita bagi 3 bab, dan babnya adalah yang pertama arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yang kedua makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang ketiga menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Anak-anakku yang kami cintai, mari kita mulai pembahasan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa itu harus diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara sehari-hari. Lalu Pancasila adalah sebagai konsensus itu sebuah kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia yang akan diamalkan nilai-nilainya yang sangat universal, umum dari kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi nilai-nilai Pancasila itu terbuka dan universal dari sejak zaman dulu, sekarang dan yang akan datang masih tetap bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, untuk istilah Pancasila sendiri itu kita tahu bahwa kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan juga kitab Sutasoma itu karya Empu Tantular, di mana kata Pancasila, panca berarti 5, sila berarti sendi. Maka makna Pancasila yang kita artikan dengan kata Pancasila itu artinya batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Zaman dulu terkenal dengan nama Pancasila Krama. Itu istilah Pancasila pada kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma. Lalu Pancasila dalam ada Pancasila dalam kenegaraan ada 2 tokoh Insinyur Soekarno yang pertama,
Itu istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Lalu bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai falsafah bangsa Indonesia. Ini dari Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua, itu istilah Pancasila dalam kenegaraan yang dimunculkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Pancasila menurut Muhammad Yamin merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. 5 pedoman aturan untuk bertingkah laku yang penting dan baik. Ini Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin. Anak-anakku, bahwa Pancasila ini juga menjadi dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia ini. Ini bangsa Indonesia mengukuhkan Pancasila dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000. Ingat, ada ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000. Itu tentang apa? Ketetapan itu tentang sumber hukum nasional. Sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional. Bahwa secara umum fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, dengan maksud Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan di dalam negara yang meliputi yaitu Ipulexos Budhankam. Ini singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Anak-anakku yang kami cintai, Pancasila selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, itu juga mempunyai fungsi dan peranan, fungsi dan peranan, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur, kita bahas juga. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu ada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Anak-anak, mari kita lihat coba satu persatu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu bahwa setiap bangsa dan negara memang memiliki jiwa, di roh bangsa dan roh negara itu apa? Ya, bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi bangsa Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Lalu Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Jadi sejak proklamasi itu ada. Kita tahu bahwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45, tetapi Pancasila walaupun baru ditetapkan tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI, ini nilai-nilai atau jiwa bangsa Indonesia itu sudah dijiwai, atau bangsa Indonesia itu sudah dijiwai oleh Pancasila sejak zaman dahulu kala, sejak zaman bangsa Indonesia itu ada. Anak-anakku, kita lanjutkan ke Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas. Jadi kepribadian itu corak khas. Jadi memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda antara bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Di bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa yang lain. Karena bangsa Indonesia punya Pancasila. Sedangkan bangsa Indonesia mungkin ideologinya lain-lain. Ini yang membedakan. Karena itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Anak-anakku, berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah ini, mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi apapun hukum yang ada di Indonesia, atau semua hukum
harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Nah, setiap hukum yang di Indonesia tidak boleh bertentangan. Otomatis karena Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum, maka semua aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan atau berlawanan atau berseberangan dengan Pancasila. Karena apa? Setiap sila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai universal, penjabaran nilai dasar. Jadi Pancasila itu sebagai nilai dasarnya, sedangkan hukum-hukum yang berlaku itu adalah sebagai nilai instrumental, ya, nilai instrumental. Jadi maka hukum-hukum yang berlaku itu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Anak-anak, Pancasila berikutnya sebagai perjanjian luhur. Nah, karena apa? Karena Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Jadi PPKI siapa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang mewakili suara dari rakyat. Otomatis Pancasila merupakan perjanjian bersama dengan rakyat, ya, yang ditetapkan oleh PPKI tadi, sehingga otomatis Pancasila sebagai perjanjian luhur, gitu ya. Lalu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga apa? Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa cita-cita bangsa Indonesia, tujuan bangsa Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mempunyai makna luas, yaitu apa? Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Maka ada kata-kata menciptakan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Anak-anakku, berikutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka semua yang perwujudan pelaksanaan Pancasila harus berlandaskan pada asas, satu-satunya asas, yaitu Pancasila. Nah, merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ini Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka apapun yang terjadi di dalam lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga apa, organisasi apapun, asas dasarnya adalah asas Pancasila. Lalu Pancasila sebagai moral pembangunan ini mengandung maksud bahwa Pancasila dijadikan kerangka atau acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai moral pembangunan. Ini. Jadi Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Saya kira demikian. Untuk bab 1 ini kita akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai dan bisa sampai kepada tujuan kalian belajar. Dan saya ucapkan selamat, kalian telah naik ke kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 kalian lebih sukses. Nanti terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu tadi Pancasila sebagai dasar daripada negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita tadi memahami, ya, harus memahami kedudukan Pancasila dan fungsinya Pancasila. Jadi nanti kita bahas bab berikutnya tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.